Selamat Hari Raya Natal ya. Artinya selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Loh, itu kan bukan hari kelahiran Yesus. Orang Kristen aja nggak bisa membuktikan bahwa itu hari kelahiran Yesus. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Rayakan 25 Desember dan biasanya kalau hari Natal itu kan biasanya perayaannya agak lama karena bersambung dengan 1 Januari pergantian tahun. Nah, itu ada beberapa teman-teman yang katakan nggak boleh kasih selamat hari Natal dan juga tidak boleh merayakan tahun baru. Itu ada memang hadisnya atau dalilnya yang dimana kenapa ada sebagian teman-teman saya yang ustadz itu kan pas malam tahun baru saya ajak mereka untuk rayain tahun baru, mereka enggak merespon, katanya dia enggak rayakan. Begitu Kak. Itu memang ada diatur dalam Islam atau gimana? Kami di Islam itu dilarang berdusta, dilarang berbohong. Jadi kalau misalnya kami mengucapkan selamat hari Natal, itu sama halnya kami sedang berbohong selamat hari lahirnya Yesus. Padahal kami tahu hari itu bukan hari kelahiran Yesus, berarti kami berbohong dong. Kami ikut serta dalam kebohongan gitu loh. Sedangkan jangankan di dalam Al-Quran bahwa kami tidak boleh mengada-adakan sesuatu. Bahkan di Bible saja Natal itu dikutuk loh. Amos 5, 18 sampai nomor 21, Yeremia 10, nomor 3, nomor 4. Itu Natal itu dikutuk sebenarnya. Gak boleh kami mengucapkan. Dan saudara Kristen pun harus menghargai itu. Karena ketika orang Kristen paham bahwa segala sesuatu bisa kemudian dilakukan bersama dengan orang Islam, menjaga ketentraman, menjaga kebersihan, menjaga kemudian keamanan wilayah tempat kita, menjaga bangsa kita, kerjasama, gotong royong, berbisnis, ya itu bisa dengan umat Islam. Tapi kalau berbicara mengenai akidah, ya orang Kristen harus menghargai itu, bahwa umat Islam akidahnya tidak boleh kemudian mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Itu dilarang dalam Islam, nggak boleh. Bukan karena Yesusnya atau bukan karena Kristennya, bukan. Tapi Islam dilarang berbohong. Islam dilarang bersaksi palsu. Itu nggak boleh di Islam. Selamat Hari Raya Natal ya. Artinya selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Loh, itu kan bukan hari kelahiran Yesus. Orang Kristen aja nggak bisa membuktikan bahwa itu hari kelahiran Yesus. Jadi ngapain kami berkongko-kongko dalam kebohongan? Agama kami nggak boleh berbohong dalam agama kami. Nggak boleh berkongko dalam kemaksiatan. Itu akidah di Islam. Nah, sedangkan di dalam kitab Amos, misalnya nih kita bacakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Jadi kalau kitabnya orang Yahudi saja mengatakan demikian, ya gimana mungkin kami mau mengucapkan sesuatu yang ternyata itu adalah sesuatu yang merupakan kegelapan. Kemudian kita baca di dalam Yeremia 10. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang di hutan dan dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang yang memperindahnya dengan emas, dengan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Padahal itu adalah sesuatu kesia-siaan. Yeremia 10 nomor 3. Kami gak mau melakukan suatu kesia-siaan, sesuatu yang mencoreng akidah. Nah, orang Islam tidak mengucapkan itu. Saudara Kristen harusnya menghargai itu dong. Bukankah kami sudah sangat toleransi? Hari Minggu libur, pada saat kalian ibadah, kami pun ikut kemudian libur. Toleransi kami.
Harusnya kami libur itu karena kami mayoritas di Indonesia ini, harusnya presidennya Islam, gubernurnya Islam, menterinya Islam, semuanya Islam. Harusnya kami jadikan hari Jumat itu hari libur. Tapi karena kami Islam toleransi, biarlah kita ikuti saudara kita untuk kita hargai hari Minggu ibadahnya, kita liburan. Kurang apa lagi toleransi Islam ini? Tapi ketika kemudian kalian melakukan upacara kebohongan, Tahun baru gimana? ya kami sami'na wa ta'na. Kami mendengarkan. Kemudian perintah Al-Quran. Apa perintah Al-Quran? Jelas itu. Ati'ullah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antaramu. Pemimpin kami adalah presiden kami. Ketika presiden meliburkan, kami libur dong. Bukan karena Kristennya, bukan, tapi karena negara ini meliburkan, kami ikut. Kan itu perintah Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kami bukan umat pembangkang, kami cinta negara ini. Ketika pemerintah mengatakan A, kami aminkan. Pemerintah mengatakan B, kami aminkan. Gak pernah kami melawan pemerintah. Berbeda dengan kalian, pemerintah mengatakan Indonesia berdasarkan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kalian 3. Kalian gak taat kepada pemerintah. Beda dengan kami. Ketika kul huwallahu ahad dijunjung tinggi, kemudian Esa itu adalah tunggal tak berbagi, sedangkan kalian Tuhan kalian berbagi-bagi. Ada jadi burung, ada jadi orang, ada jadi roh. Itu kalian tidak taat kepada negara kita ini. Seperti itu saudariku ya. Jadi ketika saudara Kristen itu ajarannya kasih, buktikan dong. Kalau umat Islam dilarang berbohong, ya jangan dipaksa untuk kemudian mengucapkan hari kelahiran Yesus yang nyata-nyata bukan itu hari lahirnya. Sekira gitu. Bang, kalau untuk tahun baru Bang, bagaimana Bang itu? Karena ada Islam yang merayakan, ada juga yang tidak merayakan. Lah, sekarang Ini permasalahan kalau dipikir perayaan untuk sekarang begini, Ya, di mana pergantian tahun. di mana di dalam Bible itu menerangkan tentang bahwa pergantian tahun yang terjadi di Nusantara itu adalah ibadahnya orang Kristen. Ada nggak? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu wujud kesyukuran bangsa kita ini sudah menjalankan rutinitas ritualnya, rutinitas kebangsaannya, rutinitasnya sebagai mahasiswa, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk mereka kemudian senang pada hari pergantian tahun. Tak ada hubungannya di situ orang baca-baca Natal atau apa. Umat Islam baca Al-Quran, orang Kristen baca kitabnya, tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Tidak terkait dengan satu agama. Memangnya kemudian pergantian tahun ini ada dalam Bible? Kan tak ada. Ada nggak kaitannya dengan pergantian tahun di dalam Bible? Kan tidak ada. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu Tuhan saudari. Saudara Kristen punya Tuhan bernama Yesus. Natal itu hari lahirnya orang punya Tuhan, orang Kristen punya Tuhan katanya. Oh, kami nggak mau. Kalau pergantian tahun itu kan pesta dunia, pesta rakyat. Tak masalah selama kami umat Islam tidak melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan agama sebelah, tutup tahun dengan minuman keras, dengan beli kondom di mana-mana. Ya itu sudah fakta fenomena yang ada di dunia, bukan cuma di Indonesia. Saya kira gitu. Saya sapa dulu yang baru masuk lagi. Ini Bang, yang ngaku-ngaku tentara Bang. Si Marmata. Ya, halo, pagi. Ya, pagi gigi kiper kau pagi kau. Nyong kau. Aneh kau. Di sini pagi, kau pula yang marah. Alah, kau tugas di Papua, kau sudah pagi kau. Hah? Kau mau dari mewakili mana apa kau? Kristen kau? Kenapa rupanya? Aku tanya kau agama apa? Selamat pagi, kok marah kau, Nora? Kristen enggak? Kau nggak usah marah-marah lah, Nora. Kau yang ngaku-ngaku tentara. Ini si Marmata ini nggak bisa diskusi, dia turunin aja, nggak bisa diskusi dia. Lah, kau nggak bisa diskusi. Saya bilang, Kiper kau baik cita kau. Ya, Kau usah Mary, ajarkan saya untuk santai ya. Sebentar dulu. Ya, Akang. oke Bang. Saya Makanya gambar tadi dulu. itu pertanyaan saya sependapat dengan Bang Suma bahwa perayaan Tahun Baru itu kan dirayakan untuk semua umat. Tidak ada
ayat di Bible mau mengatakan bahwa itu perayaan orang Kristen. Nah, justru itulah Bang pertanyaan saya, karena pergantian tahun itu kan bisa dirayakan oleh semua umat, tetapi justru saya tanyakan ada beberapa teman-teman saya yang Muslim ketika baru mereka tidak mau, katanya mereka ya saya tidak tahu aliran apa sih Muslimnya, cuman mereka bilang kami tidak rayakan itu gitu. Makanya saya tanyakan Bang, karena sepengetahuan saya itu kan perayaan umum Iya, gitu Bang. di Islam itu ada prinsip kehati-hatian. Saya sendiri tidak merayakan. Bukan berarti itu menjadi satu kaidah di dalam keyakinan saya sebagai seorang Muslim, enggak. Tapi ya itu adalah suatu kesia-siaan. Dan yang kedua, kecenderungan banyaknya kemudian kemaksiatan yang terjadi di luar. Ya mending di rumah kumpul sama anak dan seterusnya. Bikin acara sendiri di rumah daripada keluar gitu ya. Kecenderungan banyak kemaksiatan, dan memang kebanyakan umat Islam itu sangat berhati-hati mereka. Subhanallah. Banyak mereka yang itu takut kemudian ketika niatnya itu tercoreng. Ketika matanya berzina, ketika kupingnya berzina, ketika lisannya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah. Maka mereka menjaga itu. Sehingga mereka menjaga diri untuk tidak melakukan, ya, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin akan membawa mereka cenderung kepada kemaksiatan. Di Islam itu begitu. Di Islam itu begitu. Jadi kita maklum, karena kita tidak bisa kemudian menyederhanakan sebuah hukum di Islam itu. Mereka punya kaidah tersendiri, ya mungkin prinsipnya ini adalah hari perayaan orang-orang terdahulu sebelum Islam datang. Bisa jadi. Sehingga mereka tidak mau melakukan itu. Jadi mereka punya alasan. Dan itu kita harus hargai. Karena umat Islam itu juga ada ada tahun barunya umat Islam itu. Seperti itu. Izin Ustadz, saya sapa dulu ya yang baru masuk. LBNRTS. Aduh, panjang kali. LBN. Halo Pak. Horas Nora, tobat kau. Aduh Tuhan. Apa yang mesti saya tobat, Opung? Masa pula kamu jadi murtad 2 kali kau salibkan Yesus, kau itu salah, kamu itu nanti kamu saudara. Saya sudah bertobat, Opung. Tidaklah, kau Kan arti sembah tobat kepada itu Tuhan kamu yang ikut benar. Kristus terus selamat. Kasihan kamu. Jangan ikuti Kenapa lirik saya? baju besar kepala kau ikut kok. Biar Apa sih, Opung? Kalau mau diskusi ayolah, Pung. Daripada nyembah setan, Bang, mending gali. Yang nyembah setan, nyembah mayat kamu cuma. Aduh, kawan ini. Di dalam kitab saudara Yesus sendiri mengatakan, logika aja kalian itu, logika Yesusnya, aja. Yesus yang mengatakan, Bang. Loncat kau cuma. Yesus yang mengatakan bahwa yang kalian sembah itu adalah setan. Gimana dong? Gimana Bang? Yesusnya yang berkata, bukan saya loh Bang. Bobatlah kau. Bang, Yesus itu Mesias Bang. Yohanes 12:32. Dan aku apabila kau tinggikan bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Arti Coba. Mesias tahu nggak kau cuma? Nah, sedangkan jelas dikatakan dalam kitab saudara Arti Yohanes Mesias itu 12:34. Sabar dulu. Bro. Tobatlah kalian ya. Enggak usah. Kami telah mendengarkan dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Di Indonesia ini Yesus begitu Mesias, kan? besar. Yesus Mesias bukan? Yesus kenapa diturunkan? Yesus Mesias dan Mesias hidup selama-lamanya. Berarti Yesus tidak pernah mati kan? Lagian juga dalam kitab saudara sendiri kok yang menerangkan itu. Tadi yang saya bacakan itu Yohanes 12 itu yang mengatakan bahwasanya iblis telah dikeluarkan kemudian. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Itu keluar dari goa. Keluar dari kubur. Tuh. Bang,
Saya kecilkan abang aja ya, nanti kena tombak lagi gimana? Iya, Bang? betul. Moderator mungkin jangan terlalu aktif sebelum instruksi diturunkan, jangan diturunkan dulu. Moderator jangan naikkan yang sok comel, sok gadis, perasaan sempit ya. Jijik pendengarnya. Itu opung yang lagi suka mabuk itu Bang Zuma. Kalau naik dia kayak gitu. Tobat kau Nora, tobat kau Nora, itu saja terus dia ucap. Sementara dia masih peluk botol gitu. Tobat kau Nora, habis itu besok makan babi. Jelas-jelas babi diharamkan, orang disuruh tobat. Tobat kau Nora, besok minggu nyembah anak orang. Mabuk bener. Itulah Bang. T-Rex. Host, bukan gini juga konsepnya. Masa saya ditumbalkan? Oh iya, itu makanya jangan dulu Bang. Ya, biasa. Bareng aja setengah gini aja. Nah, ya gini aja. Nanti mau share screen Udah. baru. Oke. T-Rex. Itu Iya, jangan tadi- dibesarkan yang Gurunda, nanti kena tombak Romawi lagi. Iya, saya nggak ada besarkan. Udahlah, host. Ya teman-teman di tab-tab layar ya, tembusin 1M biar Bunda Nora semakin tobat ya, bertobat. Astagfirullahaladzim. Itu opung selalu ngirimkan video-video penyalipan Yesus. Gila. Bangga kali Makanya- dengan kerjaan iblis. Yang Bang, melakukan terima kasih penyaliban itu adalah iblis. Yang melakukan penyaliban. Korban disalib dijadikan Tuhan oleh iblis. Gimana dong? Tapi Bang, kalau setiap diskusi sama mereka kan, konsep penebus dosa tuh yang Abang kasih data Yohanes 11 itu kan Bang, itu memang kalau saya bilang, coba kalian tanggapi itu yang saya bilang, Yohanes 11, mereka memang nggak bisa Bang. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa karena mereka ini bukan pengikut Nabi Yesus. Mereka ini adalah pengikut Kristus Yesus. Beda itu. Beda antara Nabi Yesus dengan Kristus Yesus yang datang kepada Paulus itu. Itu beda. Dua oknum yang berbeda antara Yesus anak Maria, sang penginjil, dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Tuh. Beda. Yesus ketika datang di tengah. Saya bertanya. Iya, silakan. Oke, ini menarik tentang Yesus anak Maryam. Kalau dalam Al-Quran Isa Al-Masih ya. Iya, betul. Ya, kan tadi Bang Suma katakan bahwa tidak ada keterangan yang detail dari umat Nasrani tentang tanggal kelahiran Yesus. Iya. Nah, kalau di Al-Quran sendiri, di kitab Maryam itu apakah juga dijelaskan tentang tanggal kelahiran Nabi Isa Al-Masih atau gimana Bang? Saya belum pernah tamat baca kitab itu. Iya. Kalau di Islam itu nggak ada juga tanggalnya. Karena memang jangankan Yesus, Nabi Muhammad aja nggak ada tanggal lahirnya di Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Nggak diceritakan seperti itu di dalam Al-Quran terkait kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Cuman diceritakan bahwa ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, ibunya dituduh pezina. Al-Quran membela tuduhan itu. Membela ibunya terhadap tuduhan itu. Syukran sahabat P. Jadi Al-Quran membela Siti Maryam dari fitnahan Bani Israel, orang Yahudi. Nah, Bible tidak ada pembelaan sedikit pun. Jangankan pembelaan ya, Yesus menampakkan kehormatan atau penghormatan atau penghargaan kepada ibu yang mengandungnya saja nggak ada. Satupun dalil di dalam Bible menampakkan Yesus menghargai ibu kandungnya, itu tak ada.
Nggak ada satupun. Saya boleh ditunjukkan kalau ada. Nah, yang harus kita pahami nih ya, terlepas kita Islam atau terlepas kita Kristen, kita harus adil di sini. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam yes, Kristen yes. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Ibunya mengandung tanpa ada suami. Islam yes, Kristen yes. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ibunya difitnah. Ya, sampai-sampai Yusuf tunangannya hampir menceraikan beliau. Kan gitu ya. Nah, Yahudi punya kitab yang namanya Talmud. Islam mengaku itu, yes. Kristen mengaku itu, yes. Bongkar kitab Talmud. Di situ Maria disebut sebagai pesina. Kitabnya siapa ini? Kitabnya orang Yahudi. Tuan rumah dong. Islam bukan tuan rumah. Kristen juga bukan tuan rumah. Yang tuan rumah itu di mana Yesus diutus, Bani Israel. Dan Bani Israel punya kitab tafsir. Mereka punya Talmud. Dalam Talmud Yesus anak zina. Dalam Talmud Maria pezina. Apa pembelaan Bible, kitabnya Kristen terhadap tuduhan Yahudi dalam Talmud? Ada? Gak ada. Cuman Al-Quran yang kemudian melakukan pembelaan terhadap Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Gila nggak tuh? Di saat umat Islam tidak pernah mengaku kemudian sebagai pengikut Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Di saat itu juga lisannya umat Islam setiap saat memuliakan oknum tersebut. Tetapi di sisi lain, orang Kristen mengaku pengikut, tapi lisannya, kepercayaannya, keyakinannya, apa yang mereka imani itu adalah makhluk terkutuk. Ditampar diaminkan Kristen, diludahin diaminkan Kristen, ditonjok diaminkan Kristen, ditombak diaminkan Kristen, ditelanjangin diaminkan oleh Kristen, dibunuh diaminkan oleh orang Kristen. Apa ini? Sedangkan ketika tuan rumah orang Yahudi memfitnah habis-habisan, anak ini anak zina, ibunya pesina, apa pembelaan Kristen? Ada? Tidak ada, bullshit. Al-Quran kemudian datang melakukan pembelaan terhadap itu. Padahal kami pemilik Al-Quran tidak pernah mengaku sebagai pengikutnya. Nah, tolak ukurnya kemudian sebagai orang yang waras, orang yang sehat, tidak egosentris terhadap keyakinan sendiri, membabi buta, enggak. Di dalam Yohanes 16:14, ketika datang penolong lain itu dia akan memuliakan aku. Sekarang mari kita lihat. Di mana Yesus itu dimuliakan? Di Al-Quran atau di Bible? Al-Quran. Berarti Roh Kudus itu datang kepada siapa? Roh kebenaran itu di mana? Di Islam dong. Lalu Kristen ini mendapatkan informasi-informasi dari mana tentang Kristen? Tentang Yesus. Dari mana didapatkan? Kalau kami dari langit, dari Roh Kudus, tembus ke baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quran. Kalau orang Kristen dari mana? Ayo, dari penelitian orang yang tidak dikenali. Lukas tidak dikenal, Markus tidak dikenal, penulis Matius tidak dikenal, penulis Yohanes tidak dikenal, penulis Ibrani sampai hari ini tidak ketahui, Paulus tidak dikenal siapa bapaknya, siapa umatnya. Tapi tentang Yesus, dia datang adalah Tuhan inkarnasi, teopani dan seterusnya, mati, bangkit, menebus dosa, bla 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 dan seterusnya. Itu semuanya didapatkan bukan dari informasi yang menjadi pokok primer di dalam Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Lalu apa yang kita harapkan? Oh, kasih. Kristen itu kasih. Kristen itu kasih. Ketika Kristen mengajarkan anaknya menyembah kepada orang yang keluar dari kubur, dia bilang kasih. Ketika orang Kristen kemudian percaya kepada
Pengajaran yang didatangkan justru jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit. Itu disebut kasih. Mengajarkan anak-anaknya, keturunannya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Itu dianggap kasih. Oh no. Tuhan yang benar mengajarkan kemudian baik dalam Al-Quran maupun dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa kasih itu mentaati perintah Allah. Kasih itu mentaati perintah Tuhan. Kasih itu mentaati perintah Eloah. Bukan perintah manusia Paulus yang ditaatin, tapi perintah Eloah. Itu kasih. Itu tidak bisa dibantah itu. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Yesaya 6, Yesaya 4. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Tetapi kamu harus setia menjalankan segala perintah yang telah kuperintahkan kepada Nabi Musa. Kristen lakukan enggak? Enggak. Lalu mulut kemana-mana, kasih loh, kami Kristen itu kasih. Kasih apa dong? Tuhan mengatakan Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Kristen membuat ilah baru enggak? Yes, nama ilahnya siapa? Yesus. Ada enggak orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, menyembah Tuhan bernama Yesus yang adalah manusia? Enggak ada. Ada enggak kemudian Tuhan yang hadir di tengah-tengah Bani Israel ketika Yesaya, Yeremia, Daniel, Samuel menerima pewahyuan penglihatan kenabian kepada mereka? Ada enggak mereka menyembah anak bayi? Ada? Menyembah anak bayi ada? Gak ada. Berarti Tuhan yang diajarkan kemudian di dalam Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi di antara kamu saling mengajarkan tentang aku dengan berkata, kenalilah Tuhan. Sesungguhnya di antara kalian besar kecil telah mengenal aku, dan aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi nggak perlu lagi ada Tuhan bayi imut datang, pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Jangan lagi, kata Tuhan. Yeremia 31-34. Jangan lagi. Kecuali orang Kristen. Karena mereka ini adalah penganut baru. Sekte baru. Yang dikatakan kemudian. Syukran Bang Fe. Yang dikatakan kemudian dalam kitab saudara sendiri, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Jelas tuh kitab tuh. Jelas tuh. Tapi kenapa orang Kristen tidak sanggup untuk sampai kepada poin kebenaran Bible yang diuraikan? Karena Al-Quran mengatakan apa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka mencoba untuk menipu. Mereka mencoba untuk melakukan tipu muslihat. Tapi Allah mengatakan apa? Aku Tuhan, aku Allah membalas tipu muslihat mereka, dan sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu jelas tuh kata Quran. Karena mereka percaya kepada kejahatan. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Berarti pada hari ketiga bangkit dari kubur, hari ketiga keluar dari perut ikan. Yang percaya terhadap kebangkitan itu angkatan jahat. Nah, kenapa orang jahat ini dikatakan sedemikian rupa? Ya karena itulah tadinya, mempercayai bahwa yang keluar dari perut bumi itu adalah Tuhan. Konyol. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu tersebut. Apa keinginan Tuhanmu? Dia mau membunuh aku sampai aku dicobai, aku dibawa ke bumbungan bait suci, aku dibawa ke padang gurun untuk sekedar dibunuh oleh bapakmu itu. Tapi bapakmu tidak sanggup sedikit pun untuk menjamahku. Iblis berupaya membunuh Yesus, berupaya. Saban hari, tiap hari kelakuan iblis senantiasa ingin membunuh Yesus. Berhasil kagak? Tidak. Di mana Yesus mengatakan iblis tidak berhasil membunuhnya? Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, tetap karena penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Jadi ketika iblis merasuki Yudas untuk membunuh Yesus, tidak berkuasa. Iblis merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, tidak berhasil. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 8 nomor 29, dia yang telah mengutus aku tidak
membiarkan aku seorang diri, akan tetapi dia senantiasa bersama dengan aku sebab aku selalu melakukan perbuatan yang berkenan dari dia. Tuh, jelas itu. Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menemani aku. Jadi tidak mungkin kemudian iblis bisa membunuh Yesus melalui tangan Yudas. Tidak mungkin iblis bisa membunuh Yesus melalui orang-orang Farisi. Nggak mungkin. Yesus orang yang dikasihi, coy. Yesus orang soleh. Yesus orang yang taat kepada Tuhannya. Dunia harus tahu, kata Yesus. Yohanes 14 nomor 31 kalau nggak salah. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Apa artinya? Dunia harus tahu kalau Yesus itu adalah hamba yang taat. Yesus itu orang yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Apa pula Kristen muncul-muncul mengimani pernyataan makhluk yang datang yang membisikkan pernyataan kepada Paulus, Yesus itu makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Cobalah saudara-saudara renungkan. Hah? Kenapa kalian diusir? Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal level kalian itu udah sampai level ma'rifat kalau di Islam. Level tertinggi. Bayangkan itu. Menjamah orang sakit sembuh. Coba. Orang lumpuh kalian jamah bisa sembuh. Orang buta kalian jamah bisa melihat. Kurang apa lagi coba? Orang kerasukan setan bisa kalian obatin. Orang gila kalian sembuhkan. Coba. Tapi kenapa Yesus mengusir kalian? Ada apa? Karena kalian sebenarnya bukan mengikuti kehendak Bapaknya Yesus. Kalian melakukan kehendak Bapak yang adalah iblis yang datang kepada Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku Juma. Sabar Iya. dulu, Bang. Saya mau Saya ngomong sebentar dulu. Saya ngomong sebentar. Sabar dulu. Kan Anda tahu adab nggak? Tunggu selesai. Ya, Ya gitu ya, pada kesimpulannya bahwasanya ya ketika Islam kemudian menjelaskan melalui Al-Quran, ketika orang Yahudi, bukan Kristen ya sekali lagi, orang Yahudi loh, Yesus diutus untuk orang Yahudi loh, bukan untuk orang Roma. Sedangkan Kristen itu awalnya dari Roma, bukan untuk orang Yunani, bukan. Yesus untuk Bani Israel. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jelas itu. Itu pengakuan langsung Yesus melalui mulutnya sendiri berdasarkan Bible. Oke? Ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia dituduh sebagai anak zina. Ibunya pesina. Al-Quran membela itu. Bible tak sedikit pun membela itu. Bahkan di dalam Bible Yesus dihinakan, direndahkan serendah-rendahnya. Bagaimana saya tidak mengatakan Yesus serendah-rendahnya di Bible? Coba tengok. Kristen memperkosa ibu kandungnya. Kristen memperkosa anak kandungnya. Kristen membunuh ibu yang melahirkan sekalipun, atau dosa apapun yang paling besar yang dilakukan oleh Kristen, cukup percaya kepada Yesus mati di salib. Dosa memperkosa, dosa membunuh ibu kandung tadi itu ditebus oleh Yesus. Gila nggak? Gila nggak tuh? Luar biasa agama Kristen ini. Ya, jadi sekira gitu ya dari saya. Kalau mau ditanggapi silakan. oke Bang. Saya sapa dulu ya Bang. Tongkat Musa. Selamat malam. Agama apa Bang? Aku Islam aku. Ya silakan saudara Tongkat. Ya maksudku begini saudaraku Juma. Aku Iya. bukan mau membela Oten. Iya silakan Bang. Nah, tapi kita harus ingat. Iya. Quran kita itu datang untuk membenarkan kitab sebelumnya. Kitab yang mana itu Bang? Taurat, Zabur dan Injil. Oh, jadi Anda mengimani Bible itu Injil?
Itu yang diajarkan Quran kita selain Di mana daripada Quran. di mana dikatakan bahwa Bible itu injil, Bang? Astagfirullah. Itu Di mana jelas dia? tertulis. Jangan kita bantah di mana? itu. Di mana? Di mana Kita dalam harus Al-Qur'an? membenarkan kitab sebelumnya. Saudara, Bukan saudara, menyempurnakan. saudara, Nyamar nih. saudara. Udah lama jadi misionaris. Beginilah begini. Udah lama kok jadi misionaris. Nyamar nih. Udah lama kok jadi misionaris. Coba Kalau kalau kau Islam tahu dulu bang. Bang, kalau kau Islam tahu dulu bang. Quran. Bang, tahu dulu bang. Tahu dulu bang. Kalau kau Islam tahu dulu bang. Coba tahu dulu bang. Misionaris kayak kau Coba. itu udah, aduh capek aku tahu. Kabur. Mana bang Cuma tadi? Aduh. Kena tongkat. Ngapain harus nyamar-nyamar bang? Waduh. Hah? Kabur aja kau Karena sana. memang di kitabmu diperintah untuk berlaku seperti iblis. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular itu kan iblis bang. Jadi kau disuruh seperti iblis gitu bang ya. Ngapain harus nyamar-nyamar bang? Coba tawud dulu, buka mute-nya, tawud dulu. Kalau kau Islam tawud dulu bang. Apa ini nyamar-nyamar nih? Guru ndak kena tombak itu di tab-tab layar aja teman-teman, tembusin 1M biar kuat komalnya ya. Sodako tab-tab gratis kok. Halo, ayo cepetan nggak? Coba kau tawud dulu kau. Nyamar-nyamar lagi, aduh. Coba tawud dulu Jangan bang. bantah itu saudaraku. Coba Quran tawud dulu bang. bukan Bang untuk tawud dulu bang. menyempurnakan, tapi untuk Kenapa kau membenarkan harus kitab nyamar? sebelumnya. Emang kalau nggak tipu-tipu agamamu nggak laku ya bang? Taurat, Harus Zabur, tipu-tipu. dan Injil itu harus kita Supaya imani. agamamu laku gitu, iya. Kita sendiri tidak mengimani itu secara nyata. Apa sih lo nih? Coba kau tawud dulu kau. Astagfirullahaladzim. Tawud coba. Coba tawud. Ingatlah dulu apa yang dikatakan Quran kita itu. Gini. Sampah. Saudara, oke, jangan diturunkan. Saudara, oke. Saya akan ikut sama saudara. Kalau Anda sudah mengaminkan bahwa Bible yang mengatakan Allah punya anak bernama Yesus itu, betul? Apakah itu Injil? Allah punya anak, betul? Gini loh. Enggak, tunggu, jawab dulu. Apakah betul Allah punya anak bernama Yesus? Allah bukan punya anak, tapi dia memperanakan Isa Al-Masih. Bukan punya anak. Astagfirullahaladzim. Di mana di Al-Qur'an Allah memperanakan Isa Al-Masih? Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Isa Al-Masih Gimana, itu kalimatullah. Bangsat nih orang. Oh, Kristen. Nyamar-nyamar Isa. Astagfirullah. Kristen. Semoga kalian Tengoklah ini ya, saudara-saudara. Aku Islam, Coba loh. lihat. Aku pengikut Coba lihat nih. Muhammad, Coba loh. lihat. Lihatlah Aku pengikut orang-orang Muhammad, kafir tapi aku ini. tahu. Lihat orang Di kafir ini. mute aja Coba. dulu, di mute aja dulu. Lihat kelakuan orang kafir ini. Coba lihat. Lihat kelakuan orang kafir. Karena dia tidak sanggup lagi kemudian untuk membantah argumentasi keagamaan yang mereka punya, khususnya agama Kristen yang mereka anut. Tengoklah caranya tuh. Ngaku-ngaku Islam. Juma. Ngaku-ngaku Islam. Isa Al-Masih itu kalimatullah. Jawab pertanyaan. Jangan. Saya kalau Jangan Anda lari mengatakan ke Isa Alkitab. kalimatullah, Kita sama- Mute aja dulu, Isa kalimatullah, artinya Isa itu dicipta dari kalimat Allah. Itu tak masalah, itu iman saya. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, itu tertulis di mana, wahai saudara pemakan babi? Saudaraku pemakan babi, pemakan anjing, anak yang Cuma. dihasilkan dari zina. Tolong kau tunjukkan di Al-Quran di mana Allah memiliki anak. Coba. Di mana? Inilah orang-orang kafir, bahayanya orang kafir, teman-teman. Orang kafir itu bisa aja menyamar sebagai Islam, bisa menyamar mu'allaf, habis itu Cuma. dihancurkan Islam dari dalam. Udah kau turun, Yang terkenal dunia dan akhirat siapa? Anjing, kau turun, Jing. Kau turun, kau ke gereja, kau colok pantat pendeta, kalau perlu kau makan tai pendeta. Kau nggak bisa nipu-nipu di sini. Kau nggak bisa nipu kami, Jing. Jangan kau pikir bahwa kau dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau bisa menganggap bahwa kami sudah bisa kau tipu. Nggak bisa. Bau babi dari mulutmu itu kecium sampai ke Makassar, tahu kau? Bau anjing yang bersarang dalam otakmu, otak anjing, otak babi itu kecium sampai ke Makassar, tahu kau?
Jadi kau mau berpura-pura, kau mau membungkus dirimu seperti Islam, itu akan kecium bau badanmu itu. Kau mandikan dirimu dengan 1 ton minyak parfum sekalipun yang paling mahal. Bau babi, aroma tubuhmu, bau babimu, bau anjingmu itu, bau monyetmu itu kecium sampai ke Makassar. Jadi kau jangan pura-pura jadi Islam, ya. Bilang aja, Bang Suma, aku nggak percaya diri lagi mengimani Bible. Jadi mau tidak mau saya harus mengatakan Injil itu adalah Bible. Umat Islam tidak akan mudah terpedaya, oke? Justru dengan cara kayak begini membuktikan bahwa memang agamamu itu agama bullshit. Lanjut teman-teman. Jos. Halo, Ya, selamat malam. Agama apa, Bang? malam Kristen saya. Ya, silakan, Bang. Asik Silakan diskusinya. bertanya, Bang. Asik-asik diskusinya. Saya mau bertanya, Ya, silakan. kenapa Al-Quran itu, atau begini, kenapa kalau memang Nabi Musa atau Nabi Adam ya itu beragama Islam, kenapa Al-Quran tidak diturunkan pertama kali ke Nabi Adam atau ke Nabi Musa? Kenapa harus ke Muhammad? Silakan Ustadz Alif. Bang Zuma mungkin. Iya. Pertanyaannya sebenarnya agak unik sih ya. Kenapa Al-Quran diturunkannya kepada Nabi Muhammad? Ya karena Al-Quran itu memang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya kenapa tidak di nabi-nabi yang pertama? Kan loh, setiap agama Allah itu kan Islam. Kenapa tidak dari Adam saja diturunkan itu Al-Quran? Islam. Kenapa nanti harus terakhir? Nah, oke. Sekarang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang Anda hidup setelah zamannya, Anda percaya atau tidak kebenaran itu? Yang diturunkan 1400 tahun lalu aja Anda nggak percaya, apalagi diturunkannya 6000 tahun ke belakang. Justru lebih percaya saya kalau diturunkannya itu Al-Quran ke Nabi Adam dan Nabi Musa. Oke. Kenapa harus ada Taurat? Kenapa percaya ada sekarang? Injil? Kalau memang Isa itu atau Musa itu Islam, kenapa? Itu poin kitab pertama. Yang mereka bawa itu harus Injil, harus Taurat. Kenapa bukan Quran? Baik. Baik. Itu poin pertama ya. Poin pertama. Poin kedua, Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi. Bahkan peristiwa yang waktu itu belum ditemukan. Mari kita temukan logika sederhana. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada zaman Nabi Musa, sehingga pada zaman Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Israel, tapi menjelaskan bagaimana tentang embriologi, menjelaskan tentang api dasar lautan dan sebagainya, itu zaman batu percuma, mereka belum sampai ke sana. Orang masih pada zaman batu. Zaman itu lagi kuat-kuatnya tentang perkara sihir. Maka mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa tentang masalah perkara sihir, mengalahkan perkara sihir. Zaman Yesus tentang masalah pengobatan, menyembuhkan yang buta dan sebagainya. Itulah kitab sesuai dengan berlaku mukjizat berlakunya dengan saudara zamannya. Kalau Al-Quran turun pada masa itu justru malah kita nggak sesuai melihatnya gitu. Inilah hebatnya konsep yang diturunkan oleh Tuhan. Makanya ketika Al-Quran diturunkan berlaku untuk sepanjang zaman, ketika Al-Quran mengabarkan bagaimana manusia diciptakan tahapannya, bagaimana Al-Quran mengabarkan ada api di dasar lautan, ada air laut yang satu tawar, yang satu asin, namun dia tidak bercampur, ada lagi dan sebagainya, makhrajal bahraini yaltaqiyan dan seterusnya ayat-ayat Al-Quran. Begitu banyak ayat yang berkaitan dengan informasi, teknologi, pengetahuan, diberitakannya sesuai dengan zamannya. Sesuai gitu. Coba di zaman batu, di zaman 5000 tahun ke belakang dikabarkan, orang nggak akan tahu tentang embriologi. Makanya sulit di kitab Anda di Bible ketika membandingkan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dengan Ayub 10 nomor 10. Ketika dalam surah Al-Mu'minun bagaimana tahapannya manusia diciptakan, lalu dibandingkan dengan Ayub 10 nomor 10, manusia dicurahkan seperti susu, dikentalkan seperti keju. Mungkin untuk orang zaman batu waktu itu berlaku karena seperti itulah pengetahuannya.
Tapi kalau dikabarkan zaman sekarang apa berlaku? Yang ada kumisnya Pak Kaisar seperti pagar kabupaten akan berdiri tegap gitu loh. Lucu jadinya gitu loh. Nah, makanya ketika Al-Quran datang justru sesuai dengan Al-Quran datang sesuai dengan zamannya, berlaku informasinya juga tidak berlawanan dengan informasi ilmu pengetahuan. Begitu, logis kok sebenarnya. Mungkin saya bisa bantu ya, dikit ya. Ini apa bedanya di zamannya Isa? Isa kan bisa diturunkan Al-Quran itu. Ya. Zaman Yesus. Boleh, bisa saya bantu sedikit, Bang? Oh ya, silakan. Siapa ini dari mana? Ya, kenalkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sedikit mau nambahkan ya. Kenapa Al-Quran itu nggak harus diturunkan zaman pada Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam itu sebenarnya diturunkan ke muka bumi ini pada awalnya itu bersifat untuk membimbing dulu Nabi Adam dan Hawa kemudian anak-anaknya agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring waktunya itu terjadi adanya pengaruh-pengaruh dari pemikiran-pemikiran ataupun dari iblis ataupun setan yang merasukin pada keturunan Nabi Adam itu. Maka selanjutnya keturunan-keturunannya itu akan dijadikan nabi atau rasul untuk membimbing semua kaumnya itu kembali mengingat Allah. Nah, dan akhirnya itu ya disempurnakan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Jadi semua pada awalnya itu hanya mengajarkan agama tauhid, yaitu menyembah satu Tuhan. Nah, namun itu akhirnya melenceng dan akhirnya diluruskan oleh Nabi kita Baginda Rasulullah. Itu aja, Mas. Makasih. Oke, Bang Disa Muslim ya? Ya, kami naikkan Kristen dulu ya, Bang ya. Ya, mungkin Gurunda mau menambahkan itu, Tinora. Boleh. Ya, silakan Abangku. Iya. Silakan. Sebenarnya ini pertanyaan konyol ya. Bagaimana mungkin Al-Quran yang begitu sempurna hukum-hukumnya, di dalamnya tuntunan, di dalamnya kemudian larangan, perintah itu termaktub sempurna, diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam? Kan lucu itu. Kan Musa bisa. Kan Isa bisa. Sabar dulu Bang. Diem dulu Jos, diem dulu Jos. Iya, pakai pendengarannya supaya bisa diresapi. Jadi tidak mungkin lah hukum Islam yang begitu sempurna diberikan kepada Adam. Apa buktinya? Adam cuma diberi satu perintah loh, jangan makan buah, dilanggar. Gimana kalau Al-Quran yang dikasih dilanggar semua? Bonyok Adam ini, bonyok, nggak ada surga bagi Nabi Adam alaihissalam, jadinya bonyok dia. Nah, begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa didatangkan kemudian oleh Allah untuk bagaimana menyadarkan Firaun, lalu kemudian membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Firaun, orang Mesir. Lalu kalau mereka kemudian dikasih hukum Al-Quran, bagaimana mereka mau menjalankan syariat Islam? Keadaan belum bisa pada saat itu. Belum ada keadaan yang belum bisa keadaan pada masa itu, tempo itu, baik dalam transportasi atau apapun itu yang bisa mendukung syariat Islam itu bisa dijalankan. Jangankan pada Nabi Musa, masa Yesus aja Islam belum bisa dijadikan sebagai landasan pijakan keyakinan secara utuh. Makanya di dalam Yohanes 16:12 Yesus berkata apa? Masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bagaimana mungkin kemudian zaman Yesus diajarkan wajibnya berhaji? Gimana itu? Zaman Yesus orang sudah berhaji. 2000 tahun yang lalu ada perintah haji. Ka'bahnya belum kemudian didirikan seperti yang ada saat ini. Arab Saudi masih bangsa jahiliyah. Datang-datang orang dari belahan bumi lain datang ke sana untuk mau ngapain? Orang di sana masih nyembah berhala. Kita orang Indonesia mau datang ke sana berhaji. Gak nyambung itu Bang pertanyaannya. Makanya Al-Quran itu datang kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini baru aku sempurnakan Islamku.
yang tadinya Islamku itu kuberikan sepenggal demi sepenggal, bahkan sekaum demi sekaum. Tidak kuberikan kepada seluruh umat manusia. Belum. Hukum Islamku kuberikan hanya secuil aja kepada zaman yang bisa kemudian ditanggung oleh manusia pada masa itu. Itu pun hanya kuberikan kelompok per kelompok, kaum per kaum. Tidak kuberikan. Makanya tidak ada seruan Nabi Musa, ya ayuhan nas. Tidak ada seruan Yesus, ya ayuhan nas. Nggak ada. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya kaumi, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Nggak ada itu. Berbeda dengan Islam ketika disempurnakan, Allah sudah melihat, nah ini udah pas nih zamannya nih. Kuutus nabiku Rasulullah yang kurencanakan sebagai penutup para nabi. Saatnya nih kuutus. Hukum-hukumku sudah bisa nih kusempurnakan karena manusia sudah sanggup untuk menanggung semua yang akan ada kuraikan dalam kitab suciku Al-Quran. Itu baru. Loh kok bagaimana mungkin seorang bayi diperintahkan kemudian bercangkul? Gak bisa, Cak Ayu, gak boleh. Itu yang Anda harus pikirkan. Demikian. Ya, saya tanya lagi. Jadi sebelum Muhammad diturunkan Al-Quran, kitab Al-Quran itu kitab apa yang dipelajarinya atau kitab apa yang dipakai sebelumnya turun Al-Quran itu? Rasulullah Muhammad SAW dia tidak memiliki kitab. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan kemudian bahwa Rasulullah Muhammad jadi belajar ilmu agamanya di mana? Rasulullah tidak pernah belajar agama. Rasulullah hanya mengimani bahwa ada pencipta langit dan bumi. Tidak seperti yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang penyembah berhala. Nabi Muhammad kemudian tidak mengikuti itu. Makanya tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad menyembah berhala. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Oh, berarti tidak ada kitabnya sebelum turun Al-Quran itu belum ada kitabnya? Belum. Sama sekali tidak ada? Yes. Orang-orang tuanya? Orang-orang tuanya? Orang tuanya pun demikian. Nenek moyangnya? Tidak ada juga? Kalau nenek moyangnya berarti berbicara mengenai Nabi Ibrahim, berbicara mengenai Nabi Ismail. Kan gitu. Nah sekarang menurut pemahaman saudara Nabi Taurat Ibrahim berarti. ada Kitab Taurat berarti. Itu untuk Nabi Musa, kaumnya Bani Israel. Itu beda. Al-Quran aja jadi pedoman kami di Al-Quran surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum diturunkan Al-Quran kepadanya, beliau tidak pernah membaca satu kitab pun. Itu dikatakan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala tukhuftu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Dan engkau wahai nabiku Muhammad tidak pernah membaca satu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Itu jelas itu. Jadi Nabi Muhammad sebelumnya belum pernah membaca kitab. Tidak menyusun Al-Quran dengan hasil penyelidikan, dengan hasil kesaksian-kesaksian orang, dengan hasil membaca atau menyadur dari kitab lain. Enggak. Sama sekali enggak. Makanya dia disebut ummi. Apa itu ummi? Buta terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gitu, Bung. Ini satu-satu lagi, Bang. Iya, silakan. Kalau memang Nabi terakhir Muhammad, kenapa Muhammad tidak ditempatkan di tempat yang istimewa seperti di surga atau di mana langit keberapa? Begitu, Bang. Mohon penjelasannya, Bang. Iya, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu diangkat ke langit dikarenakan orang ini, Nabi yang mulia ini terancam keselamatannya. Dan Allah kemudian ingin menyadarkan orang-orang kafir. Allah memiliki rencana mulia untuk itu. Apa itu? Menyadarkan orang kafir kelak yang telah mempertuhankan dirinya, bahwa ternyata yang kami sembah selama ini itu bukan Tuhan. Yang kami sembah selama ini ternyata adalah makhluk Tuhan. Nabi Muhammad mana ada umatnya yang menyembahnya. Sesempurna ajaran Nabi Muhammad dan
sepenuhnya kemudian bangsanya mengimani ajarannya, tak ada satupun manusia Arab atau di luar Arab yang mempertuhankan beliau. Padahal beliau memiliki kitab, yaitu Al-Quranul Karim, yang tidak tertolak oleh zaman, yang tidak bertentangan dengan sains. Artinya, kalau Islam itu dibolehkan menyembah manusia, maka Nabi Muhammadlah pantasnya. Kenapa? Nabi Muhammad menerima Al-Quran, menguraikan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, dan itu rasional. Tidak ada kesalahan. Ada manusia hidup di zaman jahiliyah yang sendal pun belum ada, apalagi internet. Kok bisa kemudian dia mengetahui isi rahim manusia, isi laut, isi langit, isi bumi ini? Kok bisa dijelaskan sedemikian rupa? Dari mana ilmunya? Wah, ini pasti Tuhan ini. Itu kalau umat Islam tidak memiliki apa yang disebut ilmu tauhid. Tapi kan umat Islam itu tahu beliau Rasulullah melisankan apa yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi yang maha tahu, lagi maha mendengar. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah yang berkata melalui Roh Kudus kepada Rasulullah, maha mendengarkan dan maha mengetahui. Jadi apa yang diuraikan oleh Rasulullah bersumber dari hakikat yang maha mengetahui. Karena dia adalah hakikat yang maha mengetahui, maka informasinya akurat selalu, nggak pernah salah. Itu satu. Yang kedua, saudara, yang kedua, Kristen ini, mohon maaf nih, saya harus berbicara. Kristen ini adalah sebuah kelompok besar, mengatasnamakan kemudian sebagai pengikut Yesus. Dan kalau agama Kristen, dan kalau ajaran Yesus itu adalah ajaran yang terakhir, bukan Islam, timpang kehidupan ini jadinya. Kita jadi gila semua. Kenapa? Kristen menyembah Yesus tak ada di Bible ajarannya. Kristen ibadah minggu tak ada ajarannya dalam Bible. Makan babi, mempertuhankan 3 pribadi Tuhan dan seterusnya, itu tak ada di Bible. Lalu apa pijakannya kemudian ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, sedikit pun tidak pernah menorehkan ajaran sebagai guru kepada muridnya tentang kekristenan. Lalu kita yang bukan orang Israel ini mau kemana? Makanya mohon maaf nih, saudara Demian ketika berdiskusi dengan saya, mohon maaf ini pengalaman. Saya tidak pernah melihat Demian ini memperkuat argumentasinya dengan ketuhanan Yesus. Selalunya larinya ke Tuhannya Yahudi. Selalu sembunyi di Tuhannya Yahudi. Kenapa? Karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang datang berfirman kepada nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Itu yang betul itu. Tetapi seorang Demian tak sanggup kemudian mempertahankan imannya sebagai seorang Kristen dengan mendudukkan Yesus sebagai Tuhan untuk melawan argumentasi keislaman. Itu nggak bisa. Sedangkan pokok daripada pengajaran Yudaism itu hanya berpola kepada Bani Yakub. Saudara Demian, Kristen bukan Bani Yakub. Seakan-akan orang Kristen ini supaya dianggap dan ditakuti oleh dunia, mereka semuanya menggunakan seragam polisi, menggunakan seragam TNI, tapi mereka gadungan. Serem. Kenapa serem? Karena membawa terjemahan kitabnya Yahudi. Oh, hebat. Tapi di dalamnya ternyata justru musuh mereka itu adalah kitab yang mereka tenteng dari Yahudi itu. Meskipun hanya berupa terjemah, entah itu benar, entah itu salah. Wallahu a'lam bishawab. Kami nggak tahu, karena kitabnya Nabi Musa tak pernah lagi kami lihat. Yang kami temukan hanya terjemahan-terjemahan dari kitabnya orang Kristen, bukan kitabnya Yahudi. Itu loh poinnya. Sehingga kami ketika berdiskusi dengan saudara Kristen, kalau tidak menghujat Al-Quran, mereka tidak sanggup mempertahankan akidah mereka dengan Bible. Coba, Bible dalam arti kata apa? Perjanjian baru. Padahal kita, Bang, tidak pernah Kristen itu menghina agama lain. Oh, Kristen tidak pernah menghina agama lain. Kecuali, tapi faktanya Tuhannya Yahudi dihinakan, Tuhannya umat Islam dihinakan di dalam Bible. Kita saja fine-fine saja dengan agama-agama lain, tidak pernah juga kita itu mau ada apa. Justru ini yang Anda harus pertanyakan kepada akidah, kepada iman saudara. Kenapa orang Yahudi itu adem-adem saja terhadap Kristen? Jawabannya mau tahu?
Karena orang Yahudi tidak pernah merasa kalau perjanjian lama itu adalah kitab mereka. Itu tidak jadi masalah. Nah, sekarang permasalahannya, kalau perjanjian lama itu bukan kitabnya Yahudi, lalu itu kitabnya siapa? Kitabnya Yahudi, kitabnya orang Kristen. Nah, bukan. Orang Yahudi tidak pernah merasa kalau perjanjian lama Septuaginta itu adalah kitabnya Nabi Musa. Orang Yahudi nggak merasa. Kalau begitu, berarti Anda menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan paketnya. Dalam arti kata apa? Anda menggunakan yang Anda katakan itu Taurat. Tapi ternyata pemegang Taurat mengatakan itu bukan Taurat loh. Apa nggak sakit gitu bang? Mengharapkan sesuatu tapi itu palsu. Mana? Datanya kitab Anda Septuaginta. Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Sama nggak? Biar di terjemahan saja itu. Nah, itulah makanya saya katakan orang Yahudi berlepas tangan dari agama Kristen yang menggunakan kitab Septuaginta. Apa enggak mengherankan bagi saudara? Kenapa orang Yahudi kemudian tidak pernah mencak-mencak ketika Bibelnya dikatakan, Tuhannya dikatakan Theos? Kenapa? Karena orang Yahudi tahu bahwa sebenarnya Kristen itu penyembah Theos, supaya dianggap itu bukan dewa. Mereka mengambil terjemahan kitab kami sebagai aksesoris untuk melancarkan aksi mengkristenkan dunia. Mereka menggunakan terjemahan-terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi dalam bentuk Septuaginta. Mereka menggantikan Elohim, di mana kami orang Yahudi berani sedikit pun tidak untuk menyebutkan kata Elohim itu dengan sebutan Theos. Menyebutnya saja kami nggak berani, apalagi menyebutnya dengan sebutan dewa Theos. Tapi orang Kristen, jangankan Theos, orang Kristen menyebutnya Yahweh pula tuh. Dewa Romawi, dewa Mesir. Kenapa? Karena sejatinya orang Kristen ini bukan pemilik kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi, Bung, kalau Anda baca di dalam kitab yang Anda pakai, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Anda baca di dalam Mazmur 147 19-20, hukum-hukum yang datang kepada Yakub hanya berlaku kepada Bani Israel, dan aturan-aturannya hanya berlaku kepada Bani Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain. Berarti bukan untuk Kristen, tapi ada terjemahannya di Kristen. Apa nggak malu digituin? Malu dong. Umat Islam, Anda memang nggak punya malu kalau gitu. Jelas-jelas hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, Tuhan katakan apa? Tidak kuberikan kepada bangsa lain. Sedangkan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus